Selamat sore para mahasiswa. Eh, Kali ini pembelajaran secara mandiri kalian akan tempuh. Kemudian saya akan merekam pembelajaran tatap muka ke-14 mata kuliah keagendan dan kepilangan asuransi. Baik, kita akan mulai ya. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran terakhir untuk semester ini, tatap muka ke-14, dan kemudian nanti pada tanggal 25 Juli kalian akan menempuh ujian akhir semester. Jadi mohon kalian persiapan diri baik-baik ya. Kemudian topik kali ini adalah topik yang ke-14 mengenai klaim pada perusahaan pialang asuransi. Oke, kita akan mulai ya, dan kalian bisa melihat referensinya pada buku Asuransi Tukang Tipu bab 10 yang ada di perpustakaan STMAT. Oke. Klaim pada pialang asuransi. Saya akan coba bagi dalam 4 subtopik: intro, kemudian mengapa, apa, dan bagaimana. Ya. Pertama kali, saya akan coba bandingkan mengenai proses klaim yang ada di perusahaan asuransi dan kemudian proses klaim yang ada di perusahaan pialang asuransi. Kalau proses klaim yang ada dalam perusahaan asuransi adalah dia seperti pada waktu saya berada di sebuah perusahaan asuransi pada waktu tahun 92 sampai 97, ya saya mendengarkan cerita daripada nasabah, kemudian saya memberikan formulir klaim untuk mereka isi. Setelah itu saya melakukan verifikasi atas cerita kejadian dengan polis yang mereka miliki. Setelah itu saya menghitung nilai klaim dengan bantuan bengkel ataupun dengan bantuan kontraktor untuk membangun gedungnya. Setelah itu baru saya akan memberikan penawaran kepada klien kalau klaimnya claimable, ya. Itu yang saya lakukan pada waktu kerja di perusahaan asuransi. Tetapi kemudian ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya juga saya sudah sampaikan, insurance broker itu mengerjakan pekerjaan edukasi, pemasaran, klaim, dan segala macam untuk kepentingan klien. Jadi ada fungsi klaim di dalam sebuah perusahaan pialang asuransi. Mengapa perusahaan pialang asuransi juga melakukan fungsi klaim? Ya, tentunya ada maksudnya dan ada tujuannya serta manfaatnya. Buat siapa? Tentunya buat klien ya. Oke. Secara umum ya, proses klaim ataupun klaim yang dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi adalah tujuan adalah untuk memberikan saran ataupun bantuan kepada klien sejak awal laporan klaim diterima sampai pembayaran klaim diterima oleh ataupun masuk ke rekening klien ataupun tertanggung. Kemudian di sini disebutkan mengapa perusahaan pialang asuransi melakukan proses klaim juga. Tujuannya apa? Tujuannya perusahaan pialang asuransi dituntut untuk mampu menganalisa, memverifikasi klaim dan tahapan-tahapan tersebut ya, hingga dokumentasi klaim yang relevan yang diperlukan dalam proses dalam kejadian tersebut ya. Dan kemudian termasuk juga kalau berhadapan ataupun bernegosiasi dengan pihak loss adjuster dan pihak bagian klaim perusahaan asuransi. Jadi itu yang kompetensi ataupun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pialang asuransi. Nah, tentunya dengan begitu, tentunya seorang pialang asuransi ataupun perusahaan pialang memahami karakteristik. Oh, ini perusahaan asuransi ini karakteristiknya begini. Dia agak sedikit ketat, agak sedikit kompleks ataupun sedikit rewel terkait dengan masalah-masalah klaim yang sejenis ini. Tapi untuk yang jenis klaim ini dia nggak terlalu, sepanjang dokumentasinya baik ya. Begitupun dengan adjuster. Adjuster ini dia punya pekerjaan cepat, kemudian dia expert di bidang apa. Nah, jadi akhirnya seorang pialang tahu bahwasannya pada waktu katakanlah misalnya nanti mencantumkan nominated loss adjuster, dia tahu oh ini untuk jenis okupasi ini bagusnya pakai loss adjuster ini. Jadi itu yang diharapkan supaya memudahkan pekerjaan insurance broker dalam melayani si tertanggung. Nah, mengapa secara umum ya, mengapa pialang asuransi melakukan proses klaim? Tentunya kembali lagi mempercepat dan mempermudah pekerjaan pemrosesan sebuah klaim ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada si tertanggung ya, tidak lebih dan tidak kurang. Tujuannya apa? Supaya tertanggung puas dan kemudian tertanggung juga akan memperpanjang menggunakan jasa pialang tersebut di waktu-waktu mendatang. Bahkan mungkin kalau dia punya
jenis objek petanggungan yang lain ataupun aset yang lain, dia akan meminta bantuan broker tersebut untuk menangani mereka punya aset ya. Jadi kunci untuk pelayanan klaim yang baik adalah apa? Tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan daripada si tertanggung. Nah, kemudian bagaimana si pialang asuransi bisa melakukan tugas dan perannya dalam rangka proses klaim demi kepuasan tertanggung? Pasti tentunya pialang tersebut harus mampu ya menganalisa sebuah klaim ya berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh tertanggung dan juga kerusakan yang ada pada objek petanggungan. Ya, jadi nanti saya akan coba cerita mengenai sebuah peristiwa dan yang saya alami dan kemudian saya analisa. Jadi pialang asuransi harus tahu wah jenis kerusakan ini ya dan kemudian berdasarkan kronologis yang diceritakan oleh tertanggung ini relevan apa tidak, masuk akal apa tidak, kemudian betul apa tidak. Jadi insting ataupun analisa feeling daripada pialang asuransi berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengalaman ya tentunya bisa melihat lebih jauh bahwa klaim ini adalah klaim yang genuine atau tidak, apakah ini claimable, dijamin atau tidak. Ini yang perlu dikuasai oleh seorang pialang asuransi. Kemudian setelah katakanlah mengetahui jenis klaim tersebut, juga harus mampu menganalisa ya apakah klaim ini terjamin dalam polis yang dimiliki oleh tertanggung. Nah, tentunya si pialang harus menguasai ya kondisi dan persyaratan jaminan dan pengecualian dari polis yang dimiliki oleh tertanggung, sehingga ada klaim kemudian ini ada polis asuransi, apakah ini terjamin atau tidak. Nah, sehingga kalau katakanlah misalnya tidak terjamin ya, tentunya si pialang asuransi akan menginformasikan kepada siapa? Kepada tertanggung, Bapak punya klaim yang terjadi akibat ini. Kemudian sementara polis asuransi yang Bapak miliki adalah ini. Jadi kesimpulannya bahwa klaim yang Bapak ajukan tidak dijamin dalam polis, sehingga tidak perlu lagi disampaikan kepada perusahaan asuransi, karena kita sudah bisa melihat, katakanlah misalnya dia klaim banjir ya, mengajukan klaim padahal polisnya tidak ada jaminan banjir. Otomatis tentunya si pialang asuransi tidak perlu repot-repot ya untuk mengganggu bagian klaim perusahaan asuransi. Dia bisa langsung memutuskan bahwa klaim yang tersebut yang diajukan tidak terjamin dalam polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung. Nah, kalau katakan tadi terjamin polisnya, terjamin resikonya dalam polis, tentunya pialang asuransi harus memahami juga dokumentasi apa yang dibutuhkan, yang relevan dengan objek dan peristiwa klaim itu. Jadi ini berdasarkan common sense. Kalau katakanlah misalnya dia banjir, ya tentunya apa yang dibutuhkan ya? Tentunya foto-foto peristiwa, kemudian juga foto-foto pada waktu banjir, kemudian estimasi kerugian dari pihak bengkel ataupun repair shop, dan kemudian kalau misalnya total loss ya berarti biaya penggantian unit tersebut ya. Jadi pialang asuransi harus memahami dokumentasi klaim apa yang dibutuhkan pada suatu jenis klaim ya, dan kemudian bisa negosiasi, bisa argue kepada perusahaan asuransi atau dengan adjuster kalau katakanlah misalnya mereka meminta dokumentasi yang tidak ada relevansinya dengan klaim, sehingga broker bisa membela tertanggung kemudian menolak permintaan dokumentasi yang tidak relevan dari adjuster dan bagian klaim perusahaan asuransi. Dan kalau perlu ya negosiasi dan diskusi langsung dengan pihak adjuster dan bagian klaim asuransi. Intinya pialang harus memahami dokumentasi klaim apa saja yang relevan dari klaim tertentu. Nah, setelah itu pialang asuransi harus paham juga tahapan-tahapan dalam setiap proses klaim ya, dari awal laporan ya, kemudian dari awal penyampaian dokumentasi klaim apa yang diperlukan, kemudian verifikasi dokumentasi, kemudian setelah lengkap dari tertanggung, kemudian harus menyampaikan kepada adjuster kalau perusahaan tersebut memakai adjuster, atau kalau misalnya tidak, dia langsung kepada perusahaan asuransi. Nah, setelah dokumen lengkap, perusahaan asuransi tentunya akan mempelajari. Nah, di situ si broker harus memantau pekerjaannya bagian klaim perusahaan asuransi ataupun adjuster, meminta konfirmasi mengenai validitas klaim ataupun tidak claimable, kemudian berapa nilai klaim yang mereka akan ajukan, yang akan mereka propose, sampai negosiasi tentang nilai klaim yang pantas diberikan oleh
perusahaan asuransi untuk diterima oleh si customer. Dan kemudian setelah customer setuju ataupun tanggung setuju dengan nilai klaim yang dipropose oleh adjuster ataupun bagian klaim perusahaan asuransi, ya kemudian memonitor pembayaran klaim ya sampai perusahaan asuransi mentransfer ke rekening bank tertanggung ya. Jadi sampai tuntas. Itu yang harus dipahami proses dari awal hingga pembayaran klaim diterima oleh tertanggung. Jadi broker ataupun pialang harus paham tahapan-tahapan tersebut. Kemudian juga di sini adalah mampu bernegosiasi. Seringkali adjuster ataupun bagian klaim perusahaan asuransi tanda petik ya dengan seenaknya ya menekan dan mengurangi nilai klaim yang diajukan oleh tertanggung. Ya tentunya sebagai pialang asuransi kita mesti meminta penjelasan dan argumentasi mereka mengapa mereka menekan ataupun mengurangi nilai klaim. Tentunya ada dua jenis hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah dia punya besaran, katakanlah misalnya 1 meter persegi berapa nilainya yang dia diterima, katakanlah nasabah misalnya untuk sebuah dinding yang hancur, ya nilai membangun dinding tersebut 1 meter perseginya berapa. Nah, kalau kata misal tertanggung mengajukan misalnya 500.000, kemudian si jasa ataupun perusahaan asuransi menekan menjadi 3.000, tanyakan dasarnya apa dia menekan sampai 3.000. Mesti punya relevansinya. Kalau misalnya nggak bisa, kita bisa negosiasi. Dan itu dari nilai per meter persegi. Kemudian dari yang kedua adalah jumlah berapa meter persegi, item berapa yang disetujui. Kalau kata tadi tanggung misalnya satu dinding bangunan rumah tinggal ataupun pabrik yang rusak, si tertanggung mengajukan 100 meter persegi, sementara adjuster ataupun perusahaan asuransi tidak menyetujui 100 meter persegi. Ya, katakanlah misalnya disetujui 50 meter persegi. Kita bisa argue juga dari mana mereka bikin 50 meter persegi. Jadi kita tidak menerima mentah-mentah apa yang dipropose oleh adjuster maupun perusahaan asuransi. Jadi ada dua hal, kita pun juga harus bisa bernegosiasi, mampu bernegosiasi, argumentasi demi kepentingan tertanggung. Ya, itu yang kita mesti kerjakan. Nah, kemudian ini satu hal yang saya ingin coba ceritakan juga ya, bahwasannya mengapa pialang asuransi tidak harus membela tertanggung ya, terlebih tertanggung yang nakal ataupun tidak baik ataupun curang ya. Nah, saya pernah punya pengalaman dua kejadian ya. Pertama Marine Cargo, yang kedua adalah motor vehicle ya. Yang pertama Marine Cargo, ini pada waktu tahun 90 ya 90 awal tahun 90 ya, tahun 90 ada sebuah perusahaan mengangkut ya, meminta pengiriman asuransi mesin pencetak foto. Pada waktu belum ada digital ya, jadi foto-foto yang kita jepret ke kamera itu dicetak ya. Nah, dia mengirim dari Jakarta ke Cilacap ya, dan kemudian dia asuransikan Marine Cargo. Pada waktu katakanlah perjalanan, setelah polis terbit ya, dia bayar cepat preminya, kemudian keesokan dalam 2-3 hari kemudian dia melaporkan terjadi truknya terguling ke sawah sehingga mesinnya mengalami kerusakan. Nah, pada waktu itu saya menerima laporannya dan kemudian saya menganalisa mesin ini apakah mesin pencetak foto yang baru atau yang bekas. Ya, tentunya saya langsung meminta kepada tertanggung invoice pembelian. Dari mana dia membeli mesin tersebut. Setelah itu saya dapatkan, saya telepon kepada penjualnya. Apakah mesin yang dijual tersebut oleh penjual dan dibeli oleh customer ini itu mesin yang baik, berfungsi, masih berfungsi dengan baik atau tidak, atau sudah mengalami kerusakan. Ternyata saya mendapatkan informasi dari penjualnya bahwa mesin yang dibeli oleh tertanggung adalah mesin yang rusak. Artinya apa? Sudah tidak bisa terpakai. Nah, sehingga dengan dasar penemuan tersebut, saya menyampaikan kepada tertanggung, Bapak, mohon maaf, berdasarkan informasi dari penjual, ya, mesin yang Bapak beli bukan mesin yang baik ataupun mesin yang masih berfungsi, tapi ternyata sudah rusak, sehingga tidak bisa diajukan penggantiannya. Nah, setelah itu si nasabah langsung mengatakan confirm, ya, dia ternyata melakukan mesin rusak tersebut memang mau diasuransikan, kemudian untuk dapatkan nilai penggantian secara utuh. Akhirnya dia membatalkan klaim yang diajukan ke kami, ke pialang asuransi ya.
Akhirnya kemudian saya pun juga menyampaikan langsung ke pihak asuransi, mohon maaf klaim tersebut dibatalkan oleh tertanggung karena ternyata mesin yang diasuransikan dalam asuransi pengangkutan tersebut telah rusak, ya, mohon maaf, dan akhirnya klaim tersebut dicabut, ya, dicabut. Itu klaim pertama yang saya ketemukan bahwa itu tidak benar. Dan kemudian klaim berikutnya yang saya temukan, yaitu klaim kendaraan bermotor, ya, Isuzu Panther. Pada waktu itu dia mengajukan klaim dan kemudian saya mendapatkan laporan, formulir klaim, foto-foto dan segala macam, cukup besar kerusakannya, cukup nilainya cukup tinggi. Tetapi kemudian saya melakukan investigasi ke lokasi di mana mobil tersebut berada, di sebuah bengkel di Sunter. Ya, saya melakukan investigasi, kerusakannya cukup parah bagian depan, sehingga mobil tersebut tidak bisa lagi jalan dengan sendirinya, ya, karena bagian mesin depan, radiator dan bannya sudah penyok segala macam masuk ke dalam, ya, sehingga saya pikir mesti mobil tersebut diderek, ya, diderek dari tempat kejadian menuju bengkel. Kemudian sudah cukup banyak karat-karat yang timbul dari bagian-bagian plat-plat fender maupun kap mesin yang ada di situ. Saya lantas mencatat, ya, berdasarkan kejadiannya di tol Jagorawi tanggal sekian, ya, tanggal sekian bulan sekian. Nah, setelah itu saya langsung ke mana? Ke kantor Jasa Marga di Jagorawi, ya, kantor Jasa Marga di Jagorawi. Saya meminta izin kepada petugas di sana untuk melihat logbook kejadian kecelakaan, ya, yang dicatat selama bulan tertentu, ya, tanggal tertentu. Kemudian diizinkan saya langsung lihat, ya, saya tanggal sekian berdasarkan claim form atau formulir klaim, tanggal sekian, tanggal dan bulan sekian, saya lihat di dalam logbooknya. Ternyata tidak ada kendaraan B sekian di dalam logbook tersebut mengalami kecelakaan pada tanggal dan bulan sekian. Kemudian saya curiga, kemudian saya mundur lagi ke tanggal-tanggal sebelumnya. Tanggal-tanggal sebelumnya, setelah itu 1 bulan sebelum kejadian, ya, saya menemukan, ya, nomor polisi yang sama, jenis kendaraan yang sama, ya. Ternyata saya ketemukan bahwasannya mobil tersebut sudah mengalami klaim, sudah mengalami kerusakan, ya, mengalami kecelakaan dulu, ya, mengalami kecelakaan di tol Jagorawi, kemudian diasuransikan, kemudian diajukan klaimnya. Nah, sehingga saya menemukan bahwa tindakan curang ini yang dilakukan oleh tertanggung saya sudah dapati. Tetapi kemudian saya langsung menghubungi asuransi Dain Mitra pada waktu itu, ya, bro, ini nasabah gua nakal, PT ini namanya ini, B-nya ini, ya, kejadiannya di sini, tolong lu lihat, ya, lihat di Jagorawi patroli Jasa Marga, lihat tanggal sekian. Setelah lu mendapati fakta di sana, tolong lu tolak klaim ini. Karena sebagai broker, ya, kita tidak boleh menolak klaim, tapi biarlah perusahaan asuransi yang menolak klaim tersebut, ya. Dan kemudian memang benar, ya, perusahaan asuransi tersebut menolak, dan kemudian kami menyampaikan kepada tertanggung bahwa tertanggung, klaim Anda ditolak dengan dasar bahwasannya mobil tersebut telah mengalami kerusakan dan kemudian baru Anda asuransikan, ya. Ini tidak baik dan tidak benar, ya. Mestinya diasuransikan terlebih dahulu baru mengalami kerusakan, bukan mengalami kerusakan baru diasuransikan. Akhirnya berdasarkan 2 hal tersebut, ya, kami menolak, ya. Intinya apa? Inti poinnya bahwasannya broker yang asuransi tidak serta-merta membela konsumen ataupun tertanggung yang nakal, yang melakukan penipuan ataupun sengaja ingin mendapatkan keuntungan, ya. Kami pun juga membantu perusahaan asuransi agar perusahaan asuransi tidak mengalami kerugian atas klaim-klaim yang tidak valid, ya. Jadi fungsi broker bukan semata-mata membela konsumen semata, ya, atau membela konsumen apa istilahnya dengan tutup mata, membela begitu saja. Kita mesti pilah-pilah nasabah yang baik, yang benar, genuine klaim kita bela. Tapi kalau nasabah yang nakal tidak kita bela, malah kita apa? Kita kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mencari tahu bahwa klaim ini tidak benar dan mesti ditolak, ya. Tetapi saat nasabah memang mengalami klaim dan genuine, ya, maka pialang asuransi akan berada di pihak tertanggung untuk berargumentasi, untuk fight, untuk berjuang melawan perusahaan asuransi dan adjuster. Ya, makanya fungsi utama daripada seorang broker
ya akan terlihat pada waktu terjadi klaim sampai sejauh mana pialang asuransi tersebut memperjuangkan hak-hak tertanggung untuk mendapatkan penggantian secara optimal. Tentunya berdasarkan kondisi polis yang dimiliki oleh tertanggung yang telah didesain di awal penutupan oleh pialang asuransi. Ya, jadi claim analysis by insurance broker untuk perusahaan asuransi itu tujuannya. Kemudian apa yang dilakukan? Bagaimana? Ya tentunya pada waktu terjadi klaim, laporan dari tertanggung, ya kita sebagai seorang pialang asuransi harus apa? Memberikan nasihat, ya memberikan suatu ketenangan bahwa Bapak tenang saja, Bapak mengalami klaim, ya yang perlu Bapak lakukan adalah ini nih, ya. Jadi kita selain memberikan advice, kita pun juga memberikan bantuan layanan, memberikan panduan kepada yang bersangkutan agar apa? Yang bersangkutan bisa melakukan mereka punya tanggung jawabnya dalam rangka klaim ini, ya. Karena bagaimanapun juga yang membuat dokumentasi, mempersiapkan dokumentasi adalah siapa? Si tertanggung. Untuk mengamankan objek ya tertanggung. Jadi fungsi pertama daripada pialang asuransi adalah memberikan advice dan bantuan kepada si konsumen ataupun tertanggung. Kemudian ya setelah itu pialang asuransi harus bisa menganalisa tadi berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal kejadian, berdasarkan tingkat kerusakan dan penyebab yang dilaporkan. Benarkah klaim ataupun kerusakan ini disebabkan oleh peristiwa ini? Itu mesti betul-betul dianalisa. Tentunya sebagai seorang pialang asuransi yang kawakan, mungkin perlu waktu ya menjadi kawakan ya, itu akan tahu ya bahwa klaim ini disebabkan oleh apa. Itu pasti akan tahu. Jadi perlu dianalisa. Makanya logika suatu common sense itu perlu dibangun ya supaya kita memahami lebih dalam bahwa kerusakan ini mungkinkah disebabkan oleh ini. Ya, katakanlah tabrakan beruntun sama tabrakan tunggal tentunya akan berbeda. Ya. Kemudian juga menganalisa tanggal kejadian, ya, tanggal kejadian di mana dan kemudian bagaimana ceritanya dan segala macam itu bisa dianalisa. Ya. Kemudian tadi kronologi juga. Katakanlah misalnya ada sebuah kendaraan, ya, dia melaporkan kerusakan kanan kiri, depan belakang atas bawah, ya, mungkinkah itu satu kali kejadian? Nah, seringkali memang banyak nasabah yang mengumpulkan ya kerusakan-kerusakan tersebut supaya bisa langsung diperbaiki dalam satu waktu. Kalau tidak kan dia mesti bolak-balik bengkel, 3 bulan sekali ke bengkel. Akhirnya dia mesti mengumpulkan dan kemudian baru diklaim dalam satu kejadian atau satu peristiwa ya. Tapi tentunya sebagai seorang broker secara logika benarkah kerusakan tersebut terjadi dalam satu peristiwa? Berdasarkan kronologi, berdasarkan tingkat kerusakan, ya, berdasarkan lama atau barunya kerusakan tersebut ya, itu bisa dilihat ya. Tentunya kalau kata ceritanya terlampau banyak ya tentunya akan kerusakan banyak dan kemudian dia minta satu kejadian, tentunya biasanya kami pun juga tidak akan setuju ya. Kita akan akan bicara dengan tertanggung, ini nggak mungkin kejadian satu kali, mestinya minimum sekian kali. Nah, begitu itu yang katakanlah mesti dianalisa oleh seorang pialang. Nah, kemudian melihat juga jaminan polis. Jadi pialang asuransi harus memahami term and condition, coverage and exclusion, sehingga bisa membantu customer bahwa klaim ini terjamin, klaim ini tidak terjamin, klaim ini mungkin tidak terjamin. Jadi kita tidak boleh menjanjikan kepada customer bahwa Bapak klaimnya pasti terjamin dan klaimnya dibayarkan sekian, tidak bisa. Karena yang menentukan nilai kerugian adalah pada akhirnya adalah perusahaan asuransi ya, atau dibantu dengan adjuster. Kita hanya bisa meminta argumentasi, memperjuangkan nilai penggantian tersebut kepada mereka. Setelah itu, kita pun juga harus memahami klausula-klausula yang ada dalam polis tersebut ya, kayak average relief, debit removal, reinstatement value clause dan lain sebagainya. Karena dengan adanya klausula-klausula pelengkap tersebut akan meningkatkan nilai penggantian yang patut diterima oleh tertanggung ya. Jadi makanya mengapa desain program asuransi sudah harus dilakukan pada saat penutupan ya, dan seorang broker harus tahu klausul apa saja yang dibutuhkan harus dilekatkan dalam polis untuk kepentingan tertanggung. Nah, kemudian tadi dokumentasi apa saja yang dibutuhkan terkait dengan klaim ini. Jangan sampai nanti adjuster ataupun
Kalau jasa sih mungkin tidak minta dokumen macam-macam nego-nego karena biasanya mereka profesional. Tapi kadang-kadang bagian klaim perusahaan asuransi yang seringkali yang menambahkan dokumen-dokumen yang tidak ada relevansinya. Nah ini terutama bagian klaim yang baru kerja di perusahaan asuransi. Ini kita bisa negosiasi, bisa argumentasi, bisa bantah mereka. Ya, jadi kita harus tahu dokumentasi relevan mana yang perlu untuk dilengkapi oleh tertanggung. Nah, kemudian loss amount kita pun bisa memperkirakan ya, bisa memperkirakan nilai kerusakannya sebesar sekian. Tentunya dari tadi dokumen-dokumen relevan, dokumen pendukung dari pihak-pihak ketiga yang telah menghitung nilai kerusakan. Kita pun juga bisa memperhitungkan. Kemudian kita patut dan harus negosiasi ya dengan adjuster dan bagian klaim perusahaan asuransi. Tapi kalau mereka menggunakan adjuster, maka negosiasinya dengan adjuster. Kita negosiasi dari mana mereka menghitung nilai kerugian dan kita bisa fight. Dan kita akan adu dokumentasi dengan pihak adjuster. Biasanya adjuster itu tidak kaku. Mereka mendengar dan melihat dokumen-dokumen yang sahih yang dimiliki oleh tertanggung. Ya, tapi tentu saja kadang-kadang ada adjuster yang kaku dan memang ada juga yang di-steer oleh perusahaan asuransi. Nah, makanya seringkali kita mesti betul-betul fight di hadapan adjuster yang di-steer oleh perusahaan asuransi. Kemudian kita harus mampu memonitoring proses ataupun tahapan-tahapan proses klaim, ya. Kemudian sampai pembayaran klaim tersebut diterima, ya. Biasanya maksimum pembayaran klaim itu berdasarkan undang-undang setelah nasabah setuju dengan nilai penggantian, ya, itu 30 hari kerja. 30 hari kalender berdasarkan undang-undang bahwa perusahaan asuransi harus membayar klaim kepada tertanggung melalui rekening bank milik tertanggung. Nah, bagaimana kita melakukan itu semua ya? Tentunya pertama kali ya broker atau penang asuransi meminta si tertanggung menceritakan terlebih dahulu kronologinya dan cerita-cerita segala macam, dan kemudian setelah itu kita minta mereka mengisi berdasarkan kronologi tersebut memakai formulir klaim perusahaan asuransi. Mereka mengisi semuanya. Setelah mengisi semuanya, kemudian kita memverifikasi melihat, oke, setelah melihat, dan kemudian kalau misalnya kurang jelas, kita mesti melakukan apa? Survei ke barang yang rusak, barang yang mengalami kerusakan. Kita survei ke pabriknya, misalnya ada mesin yang terbakar, tadi misalnya mobil yang rusak, kita survei ke bengkel ya untuk memastikan bahwa memang terjadi kerusakan dan kerusakan tersebut benar adanya sesuai dengan yang cerita. Nah, setelah itu seringkali tadi yang saya sampaikan kita survei ke lokasi kejadian. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya survei ke Jagorawi untuk memastikan ya. Tapi kita nggak tahu Jagorawi di mana, tapi saya langsung lihat buku logbooknya siapa, Jasa Marga. Tapi kalau katakanlah tidak ada dalam logbook, kita akan lihat kejadiannya. Katakanlah masuk ke sawah, ya kita akan cek di kilometer berapa mobil tersebut masuk sawah. Dan kita tentunya pasti ada apa? Laporan polisi, ya, ada saksi-saksi mata dari penduduk setempat yang melihat kejadian. Jadi seringkali kita pun juga harus meninjau ke TKP tempat kejadian perkara untuk memastikan bahwa benarkah si nasabah mengalami klaim ya di tempat tersebut. Katakanlah misalnya kecelakaan tunggal menabrak pohon di jalan ini, kita coba lihat betulkah ada pohon di sana, adakah pohon yang luka akibat ditabrak? Ya, kita coba lihat adakah saksi mata pada waktu di sana. Misalnya dia mesti minta laporan polisi kalau kejadiannya cukup besar, ya kita akan datang ke kantor polisi tersebut, akan memeriksa kembali kepada polsek setempat. Betulkah ada kejadian tersebut? Di mana? Kita coba minta ditunjukkan. Ya, kita tanya penduduk sekitarnya. Intinya apa? Kita mesti memastikan bahwa klaim tersebut adalah klaim yang genuine, asli, tidak dibuat-buat. Plus juga terakhir kalau katakanlah misalnya perlu kita melakukan interview langsung kepada si claimant ataupun yang mengajukan klaim ini ataupun tertanggung. Ya, intinya apa? Broker harus memastikan bahwa klaim yang diajukan oleh tertanggung adalah klaim yang genuine, ya, yang valid, ya, yang kemudian tidak mengandung unsur penipuan ataupun kesengajaan. Ya, jadi broker membantu konsumen tertanggung yang benar-benar baik dan mengalami klaim yang genuine, ya, tetapi dia akan menolak nasabah yang nakal. Ya, jadi berdasarkan ini semua, ya, broker akan mampu menganalisa sebuah klaim. Intinya apa? Membantu konsumen juga membantu si penanggung. Kalau tadi misalnya klaim yang tidak benar, itu membantu penanggung menolak klaim tertanggung. Seorang pialang asuransi akan senang kehilangan nasabahnya yang nakal, ya.
Tapi pialang asuransi akan fight habis-habisan buat nasabahnya yang benar, yang jujur, yang valid dia punya klaim ataupun klaimnya genuine ya. Itu yang katakanlah mesti dilakukan oleh si seorang pialang asuransi. Nah, ini sekilas dia punya proses tata cara. Tapi secara lengkapnya kalian lihat nanti dalam buku Asuransi Tukang Tipu ataupun Pialang Asuransi from A to Z ya, yang diterbitkan oleh Aparindo yang ada di perpustakaannya SMA Trisakti. Nah, pertama kali pialang asuransi menerima laporan dari tetanggung yang mengalami klaim. Kemudian pialang asuransi melakukan memberikan advice dan assistance, menenangkan nasabah, kemudian memberikan saran-saran untuk mengamankan objek pertanggungan, kemudian membuatkan dokumentasi, foto dan segala macam, dan minta mereka untuk menyiapkan kronologis singkat. Nah, setelah itu kita akan menyampaikan formulir klaim dan kemudian kita minta mereka membuat laporan polisi kalau katakanlah ternyata ada pihak ketiga, apalagi ada yang terluka ataupun meninggal dunia, dan dokumentasi klaim yang lain yang relevan ya. Setelah kita dapatkan semua dokumentasi, kita bukan kantor pos ya. Pialang asuransi bukan kantor pos yang menerima dokumen langsung dilempar kepada perusahaan asuransi. Pialang asuransi harus melakukan verifikasi seluruh dokumentasi klaim. Jadi katakanlah tadi misalnya ada 5 dokumentasi klaim yang diminta oleh adjuster ataupun perusahaan asuransi, pastikan pialang asuransi telah menerima 5-5-nya dari dia tanggung sebelum dikirimkan kepada adjuster ataupun perusahaan asuransi. Jangan tertanggung kirim satu, kita terima, kita kirim kepada perusahaan asuransi. Kemudian kirim satu lagi. Tidak, tunggu sampai semua 5-5-nya terima, pialang asuransi melakukan verifikasi dengan benar. Setelah benar, baru dikirim secara utuh kepada adjuster ataupun kepada perusahaan asuransi. Tetapi kalau misalnya belum benar yang disampaikan oleh tertanggung, dokumen tersebut akan dikirimkan kembali. Bapak yang diminta dokumen ini, begini ceritanya begini, sehingga mereka merubah dokumentasi tersebut sesuai dengan apa yang diminta. Ya, jadi kita bukan kantor pos, tapi memastikan bahwa kita betul-betul profesional yang memverifikasi di semua dokumentasi klaim yang dibutuhkan. Setelah lengkap, baru kita sampaikan kepada adjuster maupun kepada perusahaan asuransi. Nah, setelah itu kita tinggal memonitor ya proses klaim yang dikerjakan oleh adjuster maupun perusahaan asuransi ya. Monitor biasanya mereka perlu waktu sekitar 1 minggu 2 minggu untuk melakukan verifikasi semua dokumen, dan mereka setelah itu melakukan proposal ya, mengajukan proposal sebesar sekian nilainya. Setelah katakan kita lihat kalau katakanlah memang sesuai ataupun mendekati nilai klaim yang disampaikan oleh tertanggung, kita akan coba sampaikan kepada tertanggung. Tapi kalau jauh, biasanya kami tidak terima, kami akan minta penjelasan dari adjuster. Mengapa kamu mengajukan nilai sekian? Biasanya adjuster akan memperlihatkan nilai-nilai tersebut ataupun asuransi akan menyampaikan dasar pertimbangan tersebut ya. Jadi tidak serta-merta juga mereka main potong-potong saja. Biasanya mereka agak sedikit tidak semena-mena ya. Tapi kalau mereka berhadapan langsung dengan tertanggung, saya khawatir karena tertanggung tidak paham, biasanya cenderung mereka semena-mena yang memotong nilai klaim. Tapi kalau lewat broker, mereka akan berhati-hati dan tidak semena-mena memotong nilai klaim yang diajukan oleh tertanggung. Dan mengapa? Karena dia tahu broker akan membela tertanggung dan punya dasar argumentasi untuk negosiasi kepada adjuster maupun perusahaan asuransi. Setelah semuanya nilai tersebut disetujui, ya setelah disetujui oleh tertanggung, nilainya tersebut ketemu, maka pialang asuransi melakukan monitoring claim payment. Jadi dia akan mengejar pembayaran klaim tersebut dari perusahaan asuransi. Maksimum 30 hari kalender si perusahaan asuransi harus membayar ya ke dalam rekening nasabah ya. Nah, itu proses klaim yang dilakukan oleh seorang pialang asuransi ataupun sebuah perusahaan pialang asuransi. Jadi selain tadi fungsi pemasaran, fungsi underwriting minggu lalu, dan kali ini adalah fungsi klaim ya. Jadi begitu lengkap peran dan fungsi daripada seorang broker bagi tertanggung ataupun kliennya. Nah, ini kalian lihat ya link-link yang saya sampaikan. Kalian punya tugas adalah melengkapi mata pelajaran hari ini, dan kalian kumpulkan maksimum jam 24 hari ini ya, kumpulkan ya. Setelah itu kalian lengkapi nanti minggu depan berdasarkan link ini. Jadi malam ini kalian
bikin summary apa yang saya sampaikan. Kemudian minggu depan, ya sebelum ujian, kalian kumpulkan setelah dilengkapi dengan materi yang kalian dapatkan dari link ini, ya. Dan kemudian kalian kirimkan ke email saya di sini, dan kemudian saya akan siapkan kalian punya soal-soal ujian akhir semester. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Dan ini akan saya upload di YouTube ya, supaya kalian bisa mengulang pembelajaran ini lebih baik dan lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, saya selesaikan presentasi. Stop share. Ya, semoga bermanfaat. Selamat ujian. Semoga kalian semuanya lulus ya. Terima kasih. Sampai jumpa.